Oke, para sobat-sobat semua, kembali lagi bersama Putra Incover. Nah, pada kali ini kami akan berbagi-bagi tips bagaimana caranya kita menggunakan fungsi conditional formatting pada Microsoft Excel. Nah, fungsi daripada conditional formatting ini itu merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu item, ya. Nah, artinya apa? Pada saat kita membuat data dalam Excel ini, baik itu berupa data-data angka misalkan, terkadang ada sebuah nilai yang tidak masuk dalam kriteria misalkan, atau misalkan ada data yang mana saja yang masuk dalam kriteria misalkan. Nah, kita kasih tanda khusus pada sel tersebut ini ya. Nah, kalau misalkan anggap saja kami menginput data nilai siswa, ketika ada nilai siswa yang tidak memenuhi standar, misalkan anggap saja misalkan tidak memenuhi nilai 80 misalkan ya. Nah, kita akan memberikan tanda ya. Kita memberikan tanda, baik itu tanda merah ataupun apa misalkan ini, sehingga pada saat proses pencarian data pada data Excel tersebut, kita tidak pusing lagi ya ini. Nah, terkadang pada saat kita penginputan data biasanya kalau sifatnya versinya banyak misalkan, ketika ada sebuah sel atau data yang tidak memasuki kriteria ini, ya tentu kita tidak pusing lagi untuk mencari data mana-mana saja yang tidak memenuhi syarat atau kriteria. Itu maksudnya daripada conditional formatting. Nah, salah satu contoh misalkan ya. Nah, di sini data sudah ada ya. Ini sebagai contoh saja ini, yaitu data nilai siswa. Nah, kami akan memberikan kriteria ya, misalkan nilai di bawah dari 80 ya, kami akan memberikan tanda merah misalkan pada kolom tersebut ya. Nah, caranya di sini yaitu kita blok saja atau kita seleksi saja data yang akan kita berikan kriteria misalkan ya. Kalau kami di sini ambil saja nilai rata-rata misalkan. Nah, kalau bagi teman-teman, kalau misalkan mau ambil data secara keseluruhan bisa juga ya, dengan cara seleksi atau blok data secara keseluruhan ini. Nah, kalau kami di sini cukup saja nilai rata-rata ya, yang mana di sini tidak memenuhi kriteria. Caranya kita blok saja dulu nilai rata-ratanya sampai di bawah ini. Ya. Kemudian kita pilih menu home ya, tab home itu terdapat pada grup style. Ini grup style. Nah, kita pilih conditional formatting. Kita klik saja. Nah, di sini muncul beberapa sub menu di dalamnya ya. Ada highlight cell ruler ini. Nah, ini ada juga subnya di sini ada greater than, ada less than, ada between ya. Ini. Nah, pada icon conditional formatting kami pilih saja highlight cell ruler ya ini. Nah, pada saat kita klik highlight cell ruler, dia akan menampilkan beberapa pilihan item di sini ya. Ada greater than, ada less than. Ini artinya di sini kalau greater than itu kita menyeleksi data
yang dimana data tersebut lebih besar ya. Ini. Kalau misalkan yang less than ini berarti kita menyeleksi data yang kurang dari. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau saya di sini ambil saja nilai atau yang lebih dari ya. Ini yang lebih dari. Atau bisa juga yang kurang dari. Nah, saya pilih saja di antara salah satunya di sini yaitu less than ya, kurang dari. Nah, kita klik saja ini less than. Nah, kemudian di sini ditampilkan format cell test are less than ya ini. Nah, kita akan memberikan sebuah kriteria yaitu di sini kurang dari 80 ya. Nah, ini kurang dari 80. Nah, kemudian di sini ada juga formatnya, apakah kita berikan warna red, yellow, green ya ini. Baik itu teksnya dan kolomnya ya gitu. Nah, kalau kami di sini gunakan saja light red fill with the red text ya ini. Nah, kita klik saja ini. Sembarang teman-teman kalau misalkan mau gunakan light red bisa, kalau menggunakan yellow fill with bisa juga ya. Nah, di sini kami menggunakan light red fill ini. Kita klik saja ya, baru kita pilih OK. Iya, ini. Nah, sudah jadi ini. Nah, di sini yang kami seleksi di sini adalah yang tidak memenuhi kriteria adalah nilainya di bawah dari 80 tadi. Nah, ini. Nah, ini kalau di bawah dari 80 maka dia akan disimbolkan kolomnya berwarna pink ya, ini. Kemudian teksnya itu warna merah, ini ya. Nah, kalau misalkan data yang banyak, misalkan dengan versi yang banyak, ketika kita memberikan kriteria khusus pada tabel, kalau tidak menggunakan conditional formatting, sehingga kita susah untuk mencari data-data tersebut yang dimana yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kalau kita menggunakan fungsi conditional formatting kan secara otomatis sudah kelihatan ya dari kejauhan bahwa oh ini nilai rata-rata yang tidak memasuki kriteria itu. Nah, inilah salah satu contoh menggunakan fungsi daripada conditional formatting gitu. Oke, para teman-teman, mungkin sampai di sini tips bagi-bagi cara menggunakan fungsi daripada conditional formatting. Nah, namun sebelumnya jangan lupa juga ya, artinya bagi-bagi di sini selalunya tekan tombol like, subscribe, dan selalunya berikan komentar-komentar biar nanti bisa kami update video-video terbaru. Oke? Sampai di sini dulu tips bagi-bagi pada Putra in